Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bil fatil iman wal islam wa sholli wa nusallamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual lewat Zoom dalam acara diseminasi program pendidikan guru penggerak, di mana saya pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Salawat dan salam tercurah limpahkan untuk junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan ini, karena pada dasarnya kegiatan ini insya Allah akan membawa dampak positif, membawa manfaat, setidaknya kita bisa terapkan lewat tugas pokok kita di sekolah, baik sebagai wali kelas, sebagai tugas tambahan kita sebagai guru piket, ataupun sebagai guru BP ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat nanti, asal kita mau menerapkannya. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk diseminasi pada kali ini dengan saya mengambil materi tentang budaya positif. Nah, selanjutnya untuk ketertiban pembelajaran kita pada malam hari ini, mohon rekan-rekan untuk menyalakan kameranya, kemudian mematikan mic jika tidak diperkenankan untuk berbicara. Kemudian Bapak Ibu diharapkan hadir seutuhnya perasaan, pikiran untuk mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Kemudian kita bisa menghargai waktu bersama. Kemudian juga kita bisa membuat catatan-catatan kecil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga dilarang untuk merekam kecuali saya. Dan memaksimalkan fitur chat jika ada yang ditanyakan atau membuat tanggapan. Dan bisa klik raise hand jika ada yang ditanyakan atau ingin menjawab pertanyaan. Dan juga jika ada gangguan teknis bisa dimaklumi ya, karena hal biasa misalkan gangguan jaringan dan lainnya. Nah, mari kita fokuskan, kita berikan mindfulness, berikan kesadaran penuh untuk mengikuti pembelajaran malam hari ini. Kita bisa tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu dalam diri kita, rasa syukur bisa mengikuti pertemuan virtual ini, dan mudah-mudahan akan hadir jiwa yang bijaksana dalam diri kita masing-masing. Baik, selanjutnya, kenapa pembelajaran atau diseminasi tentang budaya positif ini perlu dilaksanakan, mengingat bahwa sekolah itu tempat pendidikan formal, di mana kita menginginkan murid yang benar-benar merdeka dalam belajar dan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu sekolah tempat persemaian benih-benih kebajikan harus menciptakan rasa aman dan nyaman dan berpihak pada murid melalui budaya positif yang berakar pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin merupakan kontrol diri, yaitu kecakapan memerintah diri sendiri. Nah, di sini maka keyakinan kelas merupakan salah satu upaya untuk menanamkan disiplin positif sebagai kontrol terhadap perilaku peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, sehingga keyakinan kelas, kontrol dari guru, dan upaya kolaborasi dari semua pihak, seluruh ekosistem sekolah untuk mewujudkan budaya positif ini sangat diperlukan. Ya, sehingga nantinya perwujudan nilai-nilai atau keyakinan yang sifatnya universal bisa diterapkan di sekolah. Nah, tujuan dari diseminasi kali ini yaitu pertama untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Kedua, mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik sebagai kontrol dalam diri siswa dalam menentukan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal. Keempat, menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Kelima, mewujudkan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini tolak ukurnya akan terwujud kelas yang aman dan nyaman sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Kemudian terwujudnya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Ketiga, perilaku peserta didik sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, peserta didik yang bersemangat dalam belajar. Dan kelima, peserta didik yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu tindakan yang akan saya lakukan, yaitu salah satunya dari kelima ini yang kita akan laksanakan hari ini, yang sedang dilaksanakan hari ini, yaitu mendiseminasikan praktik baik terkait budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Nah, dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai budaya positif di sekolah ini adalah upaya kolaboratif. Jadi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Seluruh ekosistem sekolah bekerja sama tentunya secara konsisten dan bersifat kontinu atau berkelanjutan. Sehingga untuk mewujudkan budaya positif ini diperlakukan dukungan dari semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi di sini? Boleh raise hand? Silakan Bu Lala. Antibiotik. Untuk izin menjawab, Bu. Ya, Untuk silakan. pertanyaan pertama, pendapat saya tidak setuju. Untuk Iya. pertanyaan kedua juga tidak setuju. Dan Iya. untuk pertanyaan ketiga, setuju. Pertanyaan ketiga, setuju. Setuju. Yang pertama tidak setuju, kedua tidak setuju, dan nomor tiga setuju. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan atas jawaban Ibu Lala? Silakan. Silakan. Tidak ada? Iya, mungkin kita bisa bahas sedikit ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu memang salah ya, atau tidak setuju. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu juga tidak setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu pun tidak setuju ya. Nah, kita nanti akan temukan jawabannya kenapa tidak setuju setelah membahas keseluruhan materi ini.
Ya, inilah materi pada pertemuan malam ini, yaitu topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau dengan teknik segitiga restitusi. Ya, yang pertama kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Mari kita praktekkan, Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan, anggap saja di samping Bapak Ibu ada teman ya. Kalau tidak ada, bayangkan saja. Ilustrasinya ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau apapun itu dengan segala daya, sekuat mungkin, sehingga membuat sebuah kepalan tangan. Nah, teman Anda yang di samping itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, si teman Anda tersebut bisa saja menggunakan bujukan, ancaman, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini apa yang terjadi? Nah, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda atau tidak? Silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Akan membuka atau mengepalkan tangannya dengan sekuat tenaga? Ya, silakan Bu Yeti. Baik Bu, kalau saya sendiri ketika ada sesuatu yang digenggam, maka sekuat apapun akan tetap menjadi milik saya. Bagaimanapun orang membujuk, mengancam, menghardik maupun merayu, saya akan tetap berpegang pada apa yang saya genggam. Akan mempertahankan apa yang ada dalam genggaman saya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeti. Ada lagi yang lain? Silakan. Mungkin ada yang mau membuka kepalan tangannya? Tadi Bu Yeti kan mempertahankan ya. Yang lain mungkin ada yang mau membuka. Tidak ada ya. Baik, terima kasih Bu Yeti. Jadi intinya bahwa kita mempertahankan atau melepas kepalan tangan itu intinya ada dalam kontrol diri kita. Tidak ada yang bisa memaksa dengan cara apapun. Kalau kontrol diri menyatakan saya harus mempertahankan, berarti kita harus bertahan. Gitu. Jadi intinya tidak ada orang lain yang bisa memaksa. Kontrol itu sepenuhnya ada di diri kita. Itu. Ya. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol ke teori pilihan. Nah, sementara ini ada ilusi kontrol Bapak Ibu yang dalam keseharian kita sering miskonsepsi ya, dan ini menjadi sebuah pembenaran.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ilusi ini berarti kan miskonsepsi ya, salah pemahaman. Sementara kita pada saat ini, kita misalkan bisa memaksa anak untuk melakukan suatu hal. Kita dianggap ini efektif. Padahal pada saat murid ingin dikontrol atau dapat dikendalikan oleh diri kita, pada dasarnya anak tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Pada saat dia tidak menginginkan dia dikontrol oleh siapapun, dia akan menolak gitu, atau dia tidak akan mengikuti perintah dari guru tersebut. Kemudian kritik bisa membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ini juga sama, kita seringkali sebagai guru berbicara sangat halus kepada anak, dan anak itu akan tertunduk, bahkan nangis, merasa bersalah. Nah, itu juga bukan hal yang baik, bukan kontrol yang baik gitu. Karena anak nanti akan merasa bersalah dan anak akan menjadikan dirinya itu merasa paling buruk gitu di antara teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi tadi udah jelas bahwa tidak ada yang bisa memaksa, tidak ada yang bisa mengontrol selain dirinya sendiri. Gitu. Sebelum lanjut, Bapak Ibu, jika ini udah stop ya, nanti bisa masuk link lagi karena tadi kita start sebelum jam 7, jadi mungkin kita ada 5 menit lagi untuk meet ini. Jadi nanti bisa langsung saja klik link yang tadi dan kita bisa lanjutkan lagi. Oke, next. Nah, bagaimana sesungguhnya kita harus memberikan kontrol kepada anak, ya. Jadi salah satu ya untuk mendisiplinkan anak itu kita harus merubah paradigma atau sudut pandang kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kita bisa lihat perbandingannya di sini. Kita sementara berada di ranah stimulus respon. Silahkan baca dan kita rasakan sendiri. Oh iya, pasti seperti itu. Contoh di sini. Posisi guru, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sekarang cenderung pada posisi untuk memaksa anak itu sesuai dengan keinginan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada saat anak melakukan hal yang buruk, kita kadang nggak mau tahu. Pokoknya kamu salah. Padahal kalau kita mau menggali dengan teori kontrol tersebut, anak tersebut pasti punya alasan kenapa melakukan suatu kesalahan. Gitu. Jadi kita harus memahami di sini gitu. Jadi kita harus menanya dulu kenapa kamu melakukan ini, ada apa di rumah gitu. Jadi mungkin sebijak mungkin lah ya, kita bertanya dulu kepada mereka. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dikontrol kita mencoba untuk berkolaborasi dan membuat konsensus, membuat persetujuan bersama dan menciptakan pilihan-pilihan baru berdasarkan kesepakatan tadi. Kemudian model berpikir menang kalah. Kita kadang sebagai guru, saya sama guru, pokoknya kamu jangan membantah perintah ibu, menang kalah. Tapi kalau di posisi kontrol kita berpikirnya
menang-menang atau win-win solution. Itu yang enak kaditu kadieu. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, jadi menurut teori, pada saat disiplin positif itu belum muncul dalam diri anak, berarti dalam artian belum ada motivasi intrinsik, berarti perlu pendisiplinan dari orang dewasa. Nah, orang dewasa di sini maksudnya adalah kita sebagai guru. Dan kita di sini sebagai motivasi ekstrinsik bagi anak. Tadi ya berarti kita untuk pendisiplinan membutuhkan orang dewasa. Maksudnya kita sebagai guru. Jadi aja. Ya, baik di sini. Tadi teori kontrol ya. Jadi kita harus merubah paradigma tadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Itu salah satu untuk mendisiplinkan anak gitu, menuju disiplin positif dan nanti akan tercapai budaya positif di sekolah. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini ada makna disiplin, bahwa makna disiplin itu pada dasarnya adalah belajar mengontrol diri. Sehingga kalau sudah bisa mengontrol diri, kita akan mampu atau murid akan mampu menggali potensinya sendiri. Sehingga akan tercapai nanti tujuan mulianya. Gitu. Tujuan mulia yang ingin dicapai itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang dihargai baik oleh dirinya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Tadi walaupun perilaku itu seburuk apapun, pasti memiliki alasan. Dan di sini ada teori motivasi, di mana teori motivasi itu ada 3. 1, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Nah, pada saat untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, berarti ini yang muncul masih motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar diri. Nah, pada saat anak melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, maka dia sudah memiliki motivasi intrinsik. Itu contoh misalkan mengerjakan PR karena takut dihukum guru. Ataukah nanti kalau mengerjakan PR akan mendapatkan imbalan berupa nilai dari guru. Nah, berarti itu masih motivasi ekstrinsik. Kalau sudah motivasi intrinsik yang berbicara, dia bicara tentang nilai-nilai bahwa dia harus melaksanakan kewajibannya. Salah satu kewajibannya sebagai murid, yaitu patuh dan taat pada segala bentuk aturan yang berlaku di kelas. Atau disebut dengan keyakinan kelas. Nah, kalau ada yang bingung keyakinan kelas, mungkin kita sering dengar kesepakatan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini lebih ke nilai-nilai. Jadi lebih sedikit. Kalau misalnya kesepakatan kelas itu poin-poinnya lebih banyak, tapi keyakinan kelas itu lebih sedikit. Jadi merupakan rangkuman nilai-nilai saja. Kemudian model berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini guru memiliki 5 posisi kontrol. Jadi pada saat anak ada yang melakukan indisipliner, posisi guru itu memiliki 5 atau memiliki 5 posisi kontrol. Apakah dia sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dia posisinya sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, ini posisi ini nanti akan ditayangkan dalam video. Nah, kalau posisinya sebagai manajer, berarti dia akan menerapkan segitiga restitusi dalam mendisiplinkan anak. Nah, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, tadi kembali lagi pada saat anak melakukan suatu hal yang indisipliner, berarti pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi.
Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini apa saja? Bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Saya ambil salah satu. Misal ada anak eh, selalu bernyanyi gitu di kelas, ngahariring begitu. Nah, pada saat kita tegur atau kita tanya, kenapa? Mungkin ya, mungkin dia itu kebutuhan dasarnya, iya, kebutuhan dasar yang berupa kesenangannya itu tidak tercapai. Sehingga dia mencoba membuat kesenangannya sendiri gitu untuk have fun. Atau anak di kelas pada saat belajar dia nggak bisa diem gitu. Wah, kan itu dia di kelas deh. Dia mungkin ingin kasih sayang gitu. Ingin diperhatikan oleh kita. Coba kita dekati dia dan kita mungkin ajak ngomong dengan lembut, dengan kasih sayang, pasti dia diam gitu. Nah, karena kebutuhan dasar ini pada dasarnya ini secara umum dibawa dari rumah gitu, kekurangan-kekurangannya. Nah, kita lihat makna disiplin. Disiplin dalam arti sebenarnya ini adalah belajar. Tapi, nah seiring mungkin perubahan zaman atau budaya, khususnya di kita ya, disiplin itu jadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan pada suatu aturan. Sehingga kecenderungannya disiplin itu terhubung dengan rasa ketidaknyamanan di anak. Bukan dengan apa yang dihargai anak atau yang ingin dicapai oleh anak. Gitu. Nah, idealnya disiplin itu bahwa misalkan anak harus bisa saling menghormati. Nah, nilai itu yang harus anak tuju gitu. Bukan saling menghormati tapi dipaksakan karena terperangkap oleh satu aturan yang harus anak patuhi. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati secara universal, secara mendunia, bahwa kasih sayang itu sepakat seluruh dunia harus memiliki nilai-nilai kasih sayang di jiwa manusia itu. Harus saling menghormati, harus memiliki rasa percaya diri, salah satu contohnya gitu. Tanpa melihat lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang lainnya. Nah, untuk lebih memahami nilai-nilai kebajikan, nah salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh peserta didik di Indonesia ini yang kita sedang booming sekarang itu adalah yang tercantum dalam 3P atau dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan ini pun ada beberapa elemen-elemennya ya. Di antaranya akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada diri sendiri. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini salah satu nilai-nilai kebijakan yang dimiliki oleh pendidikan ya, dunia pendidikan di Indonesia. Dan masing-masing institusi atau organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan sendiri gitu. Nah, itu yang maksud dengan disiplin positif. Sekarang kita melangkah ke yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal, karena tetap apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sama motivasi eksternal karena ada imbalan di sini. Untuk menghargai diri sendiri.
saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ini motivasi internal. Jadi inilah yang disebut dengan tujuan disiplin positif. Jadi nilai yang dikejar oleh anak. Kalau saya misalkan mampu membersihkan halaman sekolah, berarti saya memiliki nilai mencintai lingkungan dan alam semesta. Jadi nilai itu dan akan mendapat kenyamanan di sekolah. Nah, jadi ada kesadaran dalam diri sendiri, bukan untuk mengikuti lomba antar kelas ataupun dihukum oleh guru piket dan lainnya. Nah, dan kemudian di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan dalam salah satu filosofinya, pemikirannya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Gitu. Jadi intinya ya bisa kita melakukan apapun karena berdasarkan perintah sendiri atas dasar keyakinan nilai-nilai tadi yang ingin dituju. Ya, sehingga kalau sudah bisa memerintah diri sendiri tadi akan menjadi seorang yang merdeka ya. Nah, kemudian sekarang ada istilah dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dan ini merupakan dorongan eksternal atau ada faktor ketergantungan. Nah, pada dasarnya kenapa penghargaan ini menghukum atau dikatakan dihukum oleh penghargaan? Karena pada dasarnya pada saat hukuman atau penghargaan itu diberikan, pada dasarnya kita menganggap seseorang itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau dianggap tidak berniat. Gitu. Jadi seseorang melakukan itu hanya termotivasi untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman saja. Sehingga di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Kemudian ada ketergantungan pada penghargaan. Kemudian nanti juga hubungan positif dengan teman menjadi renggang karena dianggap saya tidak berbobot. Kemudian yang mendapat penghargaan menjadi atau merasa sombong. Padahal itu pada hakikatnya pada satu indikator atau beberapa indikator saja. Mungkin orang lain tidak unggul dalam indikator yang dilombakan. Tapi dalam hal lain dia lebih unggul. Dan penghargaan juga menurunkan kreativitas dan motivasi untuk terus belajar dan belajar. Pada dasarnya orang pada saat ingin belajar sesuatu, dia sudah mendapatkan penghargaan karena sudah mau belajarnya itu. Itu penghargaan tersendiri tanpa harus diabel-abeli peringkat atau apalah. Karena penghargaan itu pada dasarnya adalah bonus. Nah, mari kita lihat tindakan guru. Nanti Bapak Ibu tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, silakan saya kasih beberapa detik untuk membaca. Tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah tidak terencana. Artinya tidak terencana di sini. Jadi tidak ada kesepakatan dari awal antara guru dan murid. Pada saat murid melakukan kesalahan, geledug, guru ngasih hukuman. Oke, lari 7 kuriling. Sedangkan kalau konsekuensi,
Ini terencana. Jadi ada perjanjian, misalkan dalam bentuk tata tertib. Kalau datang terlambat 5 menit, berarti konsekuensinya kamu tidak boleh masuk kelas sampai jam pelajaran pertama selesai. Jadi ada perjanjian terlebih dahulu. Ya. Baik, mungkin bisa kita lihat nih hasilnya. Nah, sini. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Pokoknya 100 kali sampai penuh buku. Karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman. Ya. Karena ini kenapa hukuman? Ini saya tidak tahu misalkan apakah ada kesepakatan dari awal atau tidak. Ini kita bisa lihat dari korelasinya. Apakah dengan mencatat seperti ini akan menumbuhkan disiplin positif pada anak? Saya yakin gitu. Selesai menulis, udah gitu. Besok terlambat lagi. Gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga sama. Mungkin kita sering di sekolah, makanya kalau misalkan kita sekarang lah mulai perbaiki mungkin ya di sekolah pada saat piket atau apa, jangan sesekali menggunakan hukuman seperti ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pun sama, tidak akan memberikan, tidak akan merubah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini mungkin bisa dikatakan konsekuensi ya, karena ini ada nilainya nanti, bertanggung jawab nih. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga sama konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, sepatu hitam, misalkan pakai sepatu putih, copot karena tidak sesuai. Nah, kumaha lamun budak kacugak kan. Itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Nah, ini bisa dikatakan konsekuensi. Kenapa? Karena ini pada saat jam pelajaran PJOK ya, jadi nyambung kalau disuruh lari dua kali lapang basket juga gitu, karena nyambung dengan pelajaran olahraga gitu. Kalau tadi misalkan pas terlambat disuruh lari itu nggak nyambung, makanya itu disebut hukuman. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi kita bandingkan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi kadang push up, kadang mungkin ada beberapa dari kita untuk mendorong motor 3 kuriling, misalkan. Nah, itu kan menyakitkan secara fisik anak gitu. Nah, sedangkan konsekuensi memang sudah terjadi kesepakatan, maka sesuatu harus terjadi. Gitu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini yang paling bahaya nih, keadaan psikisnya nih yang nanti kena gitu mentalnya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi oke, masih ada rasa sakit atau ketidaknyamanan tapi jangka waktunya pendek. Anak membenci kedisiplinan. Jadi anak teh lain kalah patuh, tapi kalah kehel gitu. Nah, di sini anak menghargai disiplin, baru pada tahap menghargai. Kemudian hukuman itu paksaan, konsekuensi, stimulus, dan tanggapan. Ya, dan selanjutnya ya bisa dibaca. Baik, di sini kita lihat selanjutnya ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal karena ini akan membawa dampak negatif kepada anak. Nah, kemudian identitas sukses karena ini minimal anak dalam posisi netral dan juga akan membawa dampak positif ya. Nah, di sini sebagai perbandingan kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi untuk hukuman, untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah,
Kemudian korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Nah, contoh ini kalimat ya yang akan keluar dari guru nih. Untuk hukuman, peraturannya adalah bla bla bla, kamu harus. Konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, anak akan digiring pada keyakinan tadi, nilai-nilai kebajikan. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak dituntun untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka langgar tadi. Sehingga anak nanti akan setelah tadi solusinya gini Bu, ya mencoba untuk melaksanakannya sendiri. Nah, sampai nanti anak akan menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dan nanti walaupun teman-teman yang lainnya mengetahui bahwa dia itu anak yang tidak disiplin, dengan tadi usaha yang dilakukannya, dia akan diterima dengan baik pada saat dia kembali ke komunitasnya lagi. Gitu. Nah, lalu apa itu restitusi? Nah, ini sebenarnya yang jadi topik utama gitu ya. Pada saat kita ingin memberikan pendisiplinan kepada anak, yaitu lewat restitusi. Jadi kita udah lewati hukuman, lewati konsekuensi. Kita sekarang beralih ke restitusi. Memang ini membutuhkan waktu yang lama, tapi memang hasilnya juga jangka panjang dan anak tadi akan menjadi sosok yang bertanggung jawab gitu dengan pilihannya. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak belajar dari kesalahan. Pada saat belajar dari kesalahan, maka anak tersebut akan berusaha untuk mencari solusinya apa. Dan dia akan kerjakan, akan do apa yang jadi pilihannya tadi. Dan nanti kalau sudah dia melakukan, berarti anak tersebut memiliki tanggung jawab. Nah, sehingga restitusi di sini bisa diartikan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tahu dia ingin jadi apa dan paham juga harus bagaimana dia untuk menghormati hak-hak orang lain. Nah, 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita ke pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Oke, cek sound dulu. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Semangat, semangat. Oke. Semangat. Ya. Semangat. Mudah-mudahan masih bisa on ya. Ya. Semangat. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Contoh di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, tentunya di sini yang diharapkan itu
atau yang diyakini itu adalah keyakinan tadi atau nilai-nilai kebajikan tadi. Pada saat kita menggunakan helm ini bukan masalah peraturan saja, tapi ini ada nilai kebajikan yang dicapai yaitu keselamatan. Itu yang agak bisa ditawar gitu. Kemudian kita harus menggunakan masker. Ini juga sama nilai kebajikan yang dicapai yaitu kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Karena kita harus saling menghormati, saling menghargai agar acara dapat berlangsung tepat waktu. Dan ini merupakan tadi motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan ekstrinsik karena peraturan semata. Nah, kalau dibagankan seperti ini ya, melihat di sini ada lingkaran, ada 4 lingkaran. Bahwa untuk menuju budaya positif, kita mulai dulu dari peraturan kelas atau peraturan sekolah, atau bisa kita sebut dengan kesepakatan, bisa kita sebut dengan tata tertib. Kemudian nanti dari tata tertib kesepakatan kelas yang ada, kita tarik ke keyakinan, di mana jumlahnya lebih sedikit. Ya, ini hanya nilai-nilai kebajikan saja di sini. Kemudian kalau sudah ada keyakinan kelas, maka akan terbentuknya lingkungan yang positif dan sehingga melahirkan budaya yang positif. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mangga Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjawab? Silakan bisa raise hand. Nah, yang merupakan keyakinan kelas di sini adalah bahasa yang tepatnya yaitu yang sebelah kanan, ya. Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, di sini di blok ya, saling menyayangi itulah nilai-nilai kebajikan. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Semangat, peduli. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Sementara yang sebelah kiri ini masih umum. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, ini bisa dikatakan peraturan ya, atau kita dalam keseharian di kesepakatan, disebutnya kesepakatan kelas. Namun menurut penjelasan dari PP saya gitu ya, bahwa ada pergeseran katanya dari kesepakatan kalau sekarang menuju ke keyakinan kelas. Karena kenapa di dalamnya ada nilai-nilai tadi, nilai kebajikan yang ingin dicapai. Nah, ini nantilah Ibu bisa perdalamnya untuk keyakinan kelas ini karena takutnya waktunya tidak cukup karena kita harus melihat video yang tadi cara merestitusi dan juga posisi kontrol kita sebagai guru. Oke, next. Nah, baik di sini ya, kita kasih contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh di sini ya, ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang dituju atau nilai-nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan serta keamanan. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Karena ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju.
Jadi kita sudah bisa membedakan mana peraturan atau kesepakatan kelas atau tata tertib, mana yang dimaksud dengan keyakinan ya. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima ya. Kemudian penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini dari yang 4 kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan ini adalah kebutuhan psikis kejiwaan ya. Nah, kemudian yang 1 bertahan hidup atau survive itu kebutuhan fisik ya. Ya. Nah, sekarang kita ke 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Kita bisa lihat video nanti dan silakan Bapak Ibu cermati video ini apa dan bagaimana intinya dalam penggunaan bahasa ya dan tindakan yang dilakukan oleh guru. Apakah dia sebagai Salam pembunuh, bahagia Ibu dan Bapak guru sebagai dalam penerapan pembuat rasa bersalah, restitusi. pemantau Salah satu atau program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 manager. posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua.
dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol. Ya, baik Bapak Ibu, itulah contoh penerapan 5 posisi kontrol yang kita bisa saksikan dari video tadi. Bahwa harapannya kita sebagai pendidik mulai kita berhijrah dari memberi hukuman, membuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, memantau ke arah manajer. Minimal kita untuk mendisiplinkan anak berangkat dari posisi sebagai pemantau, karena kita masih tetap memerlukan sarana gitu untuk mendisiplinkan anak, yaitu berbentuk aturan gitu yang ada di sekolah, aturan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan yang ada di sekolah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama
dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Ya, baik Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi pada saat kita ingin mendisiplinkan anak, pada saat anak melakukan pelanggaran, nah itulah langkah-langkah yang bisa kita jalankan. Mulai dari sekarang, walaupun pasti ini berat, tapi tugas kita sebagai pendidik, kita harus menebalkan rasa kesabaran kita bahwa kebahagiaan anak, keselamatan anak di masa yang akan datang, dan juga pada saat belajar, itu tujuan kita yang utama. Ya, mari kita belajar bersama-sama ya, karena bagi saya juga ini sama merupakan materi baru
Dan pada saat belajar tentang dari modul ke modul di CGP ini merasakan semakin banyak kekurangan yang telah dilakukan selama ini selama menjadi guru gitu. Baik dalam mengajar ataupun dalam proses mendisiplinkan anak gitu. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan atau tidak? Ataukah sudah cukup? Sebenarnya mah ketinggalan sih tadi ya, Iya, iya. ketinggalan dari awal ya. Cuman yang rada ini Bu, apa namanya? Mohon maaf nih. Akhirnya bagaimana untuk mewujudkan kepemimpinan murid nih. Nah, kepemimpinan murid nih. Jadi antara tadi yang saya lihat contoh dari itu tadi berkolaborasi guru dengan murid ya Bu ya. Apa bagaimana Iya. itu? Peran ada peran kolaborasi betul. Iya. Nah, jadi Putri ya, karena mohon maaf nih karena telat tadi bukan kepemimpinan murid, tapi ini kita bicara tentang budaya positif ya, yang iya, awalnya dari disiplin positif anak. Dan ini mungkin Putri sebagai guru BP ya, ini sangat pas gitu kalau diterapkan di dalam mendisiplinkan anak gitu. Jadi kita sekarang tidak bermain hukuman lagi gitu, konsekuensi juga mungkin bisa diperkecil dan kita fokus pada mencari solusi gitu untuk memupuk tanggung jawab anak gitu. iya. Seperti Terima itu. kasih Bu Dai. Iya, sama-sama. Bapak Ibu mungkin karena waktunya tinggal sebentar lagi, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang bisa saya berikan, bisa saya sharekan, bisa rekan-rekan semua terapkan di tempat tugas masing-masing. Di sini saya berterima kasih kepada rekan-rekan dari SMA Negeri 1 Karangnunggal, kemudian dari SMP Islam Tijaya, dan juga rekan-rekan lainnya dari sekolah yang lain. Mudah-mudahan bisa mentransfer lagi ya ke teman-teman yang lainnya gitu, sehingga kita bisa sesegera mungkin mewujudkan budaya positif ya di sekolah masing-masing. Oh baik, ternyata ini ada Bu Lala, mungkin nanti bisa dijawab di belakang ya, karena kita biar enggak nambah waktu lagi ya. Baik, kalau tidak pertanyaan lagi, kita tutup saja acara ini dengan membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, bisa semua buka itu dulu, buka cam ya, bisa on cam, kita cek foto dulu. Ya. Ya, sudah siap? Ini sih. Sudah. Baik, siap Bapak Ibu, kita ambil posenya. Silakan Ibu Apotek Tunggal yang akan memimpin gaya. Siap. Sama Ibu pas. Siap, bagaimana Bu Evi gayanya? Ya resmi saja Bude. Oh iya, gaya resmi saja katanya ya. Siap. Sudah siap? Bu Susi siap? Ya, bentar nih operatornya si utrak-utrak. Iya. Iya, siap. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Bentar. Ya, kita sekarang dengan gaya tangan, kepalan tangan ya semua. Siap? 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi.
Bapak Ibu silahkan beristirahat karena besok hari Senin. Kita mudah-mudahan mulai hari besok bisa menerapkan materi pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan Mas Saroleh sadayana ya Bapak Ibu. Ya. Hatur Insya nuhun Allah. kasadayana, Amin. hatur nuhun teu Sami-sami cai caiakan. Bu Deis. Assalamualaikum Hatur warahmatullahi nuhun. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.